Akuin aja lah ya, kita itu sebagai manusia adalah makhluk visual. Nggak peduli gimana dalamnya, gimana personalitinya, gimana attitude-nya. Pasti yang pertama kali kita lihat itu ya looks atau visualnya. Dan itu semua juga berlaku ke laptop gaming yang satu ini. Ini laptop gaming paling cakep yang pernah gua pegang sampai sekarang. Dan nggak cuma cakep, bonusnya juga dia itu kuat banget. Oke, jadi ini adalah Asus ROG Zephyrus G16 versi yang udah dipakein CPU laptop AMD yang paling kuat sampai sekarang, AMD Ryzen AI 9HX. Dan gak cuma CPU-nya aja yang paling flagship, laptop gaming setipis dan secakep ini juga udah dipakein discrete graphics RTX 4060 cuy. Tapi rasanya kalau cuma bahas spek sama performa, di luar sana tuh kayaknya masih banyak ya laptop gaming yang bisa cukup nyaingin performanya dia. Nah, yang bikin laptop ini lebih spesial dan lebih prestige dibanding laptop gaming lainnya, itu di desain dan form factor-nya. ROG Zephyrus G series ini sebenarnya ada dua versi, ada yang 14 inci which is yang G14 sama yang 16 inci yang lagi gue pegang sekarang ini G16. Dan memang seperti namanya, Zephyrus G16 ini punya ukuran dimensi laptop 16 inci kayak biasa, tapi yang perlu di-highlight di sini adalah tebelnya yang cuma 1,64 cm di posisi ketutup dan 1,49 cm di posisi kebuka. Dan gak cuma itu, sebagai laptop gaming, Zephyrus G16 ini bobotnya cuma 1,85 kg aja. Dan menurut gue sih, Asus bikin weight distribution laptop ini rata banget ya, yang bikin dia itu kerasa lebih enteng dari yang seharusnya. Yang artinya, si Zephyrus G16 ini tuh cocok banget buat kalian yang butuh laptop badak, tapi ya gampang buat dibawa kemana-mana. Nah, mungkin ada juga beberapa laptop gaming lain yang punya premis lightweight, tapi harus kompromi di build quality-nya gitu ya. Misalnya bodinya tuh dibikin ada bagian plastiknya gitu. Tapi kalau di Zephyrus G16 ini, gak peduli kalian pegang dari sisi manapun, bisa kerasa kalau dia itu materialnya full bahan metal coy. Bener-bener premium banget sih ini build quality-nya. Dan salah satu hal favorit gua dari Zephyrus G series yang baru ini tuh desain bagian belakangnya yang sekarang dibikin jadi jauh lebih simple, sleek, dan minimalis ketimbang yang versi sebelumnya yang jujur aja agak norak sih ya. Cuman emang gue agak ngerasa aneh sih ya sama si keyboardnya ini. Untuk sebuah laptop 16 inci terus dikasih keyboard yang layoutnya 75%, gue rasa kayak agak kurang sih. Mungkin emang jadinya secara desain lebih cakep dan lebih minimalis gitu ya. Tapi aneh aja sih. Tapi di sisi lain touchpadnya ini gede banget, super responsif. Pokoknya enak banget sih ini dipakai kerja. Untuk sebuah laptop gaming yang mungkin juga jadi sasaran para pekerja kreatif gitu kan, salah satu hal yang paling penting dari laptop yang mereka butuhin itu pastinya kelengkapan port. Dan untuk laptop setipis ini, gua rasa ROG Zephyrus G16 ini udah lumayan lengkap sih portnya. Di sebelah kiri ada port charging, port HDMI, port USB 4 Type-C yang bisa dipakai buat ngecas laptopnya juga, port USB 3.2, dan port audio 3,5 mm. Nah, di sebelah kanan ada port Type-C USB 3.2, USB 3.2 Type A, dan ada card readernya juga cuy. Jadi kalau kalian fotografer atau videografer, nggak perlu pakai card reader eksternal lagi kalau di laptop ini. Cuman agak sayang sih ya, laptop gaming tapi nggak ada port RJ45-nya, jadi nggak bisa pakai koneksi LAN secara bawaan gitu kan. Jadi ya, tetap harus bawa USB hub deh kemana-mana. Nah, selain build quality dan spesifikasi, gua rasa satu hal yang bisa dibanggain lagi sama Asus di Zephyrus G16 mereka ini adalah di layarnya. 16 inci dengan resolusi 2,5K, panel OLED dengan trademark Asus ROG Nebula Display yang artinya secara warna udah pasti akurat banget, dan refresh rate-nya 240Hz cuy. Jadi di skenario pemakaian apapun, mau itu main game kompetitif, game AAA, ngedit foto, ngedit video, nonton film, semuanya udah enak pol cuy. Dan untuk pelengkapnya, speaker bawaan ROG Zephyrus G16 ini udah pakai teknologi Dolby Atmos, volume kenceng, clarity suara juga mantep. Gua rasa ini speaker laptop paling bagus yang pernah gua cobain sampai sekarang sih. Dan ini adalah webcam dari ROG Zephyrus G16 dengan kondisi pakai lampu ruangan aja dan nggak pakai lighting tambahan gitu ya, seperti yang mungkin kalian alami gitu ya, kondisi-kondisi yang biasa gitu, bukan dalam kondisi lagi bikin konten. Dan seperti yang bisa kalian lihat di sini, ini kualitas webcamnya
cukup oke sih, bisa gue bilang ya, frame rate-nya lumayan tinggi gitu, nggak yang patah-patah walaupun nggak terlalu terang gitu ya, cuma pakai lampu ruangan doang. Walaupun memang agak sedikit noise gitu, cuman ini masih sangat amat bisa ditoleransi sih kalau menurut gue ya. Jadi kalau misal buat kebutuhan misalnya meeting online gitu, atau buat teleponan aja gitu, atau buat Discordan gitu, ini udah lebih dari cukup sih harusnya. Ini udah cukup bagus. Mikrofonnya juga, ini gue pakai mikrofon bawaan dari laptopnya, kalian harusnya bisa denger juga kualitas suaranya kayak gimana. Jadi kurang lebih kayak begini ya untuk webcam dan mikrofon kalau misal kalian pakai dari bawaannya si ROG Zephyrus G16 ini. Cukup oke sih ini, approve lah dari gue. Oke, jadi so far kayaknya yang barusan gue jelasin itu harusnya udah cukup ngehook ya soal laptop ini. Karena premis laptop gaming yang punya form factor dan fitur kayak begini, itu setahu gue baru ada di ROG Zephyrus G series yang baru aja sih. Tapi kita nggak berhenti di situ. ROG Zephyrus G16 ini udah dikasih RAM 32GB LPDDR5X dual channel dan 1TB SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 yang speednya lumayan kenceng ya. Nah, seperti yang udah gue bilang tadi, ROG Zephyrus G16 ini udah dipakein CPU AMD terbaru dan terkuat untuk laptop sampai sekarang, Ryzen AI 9HX 370 yang NPU bawaannya udah bisa up to 50 TOPS. Di sini gue ada tes Cinebench R23 dan hasilnya segini buat yang single dan multicore-nya. Dan kalau itu belum cukup, Zephyrus G16 ini juga udah dikasih discrete GPU RTX 4060 yang nambahin kapabilitas AI TOPS-nya lagi. Jadi laptop ini kalau dipakai buat pemakaian generatif AI offline udah mantep banget sih. Dan artinya Zephyrus G16 ini juga udah dikategoriin sebagai Copilot Plus PC dan udah dikasih tombol Copilot Dedicated di keyboardnya. Buat kapabilitas rendering, di sini gue ada tes render video gue yang durasinya 10 menitan dengan resolusi 4K preset Apple ProRes. Waktu rendernya cuma 8 menitan doang cuy. Dan gue sempat ada tes render 3D di Blender dengan template BMW. Waktu rendernya cuma 23 detik aja. Nah, kalau buat main game, di sini gue udah coba tes beberapa game yang gue punya di laptop ini dan ini hasilnya. Dan untuk laptop setipis dan serigid ini, Asus tuh for some reason bisa bikin cooling system laptop ini tuh canggih banget ya. Karena setelah gua stress test buat dapetin hasil benchmark barusan, suhu maksimalnya cuma nyentuh 76 derajat Celcius aja coy. Gokil. Nah, cuman memang sama kayak laptop yang sebelumnya gue review ya, si Asus TUF A14, konsep baterainya yang ada di Zephyrus G16 ini mirip-mirip ya. Karena dia itu secara default bakal pakai si GPU discrete-nya buat ngelakuin semua aktivitasnya gitu ya, pakai si RTX 4060, jadi baterainya agak boros sih. Jadi kalau misalnya kalian mau baterai dia itu lebih awet, bisa disetting lewat Armoury Crate-nya buat masuk ke mode Eco, dan harusnya dia bakal ganti pemakaian GPU-nya dari yang discrete GPU jadi si integrated GPU yang AMD Radeon-nya. Oke, jadi seperti yang udah gue bilang di review Asus TUF A14 gua, laptop ROG Zephyrus G series yang baru ini tuh emang laptop impian gua sih. Semua yang gua mau dari laptop yang bakal gua pakai sehari-hari tuh ada semua gitu di sini. Plus poin premium dan prestige yang gua bakal dapet ketika gua pakai laptop ini buat kerja di luar gitu kan. Orang tuh pasti ngelirik deh. Cuman emang jujur aja gua bakal lebih prefer yang versi G14 ya, karena lebih compact juga gitu kan. Tapi kalau misalnya dikasih yang G16 kayak gini juga, gua nggak bakal komplain sih. Tapi kalau beli sendiri mah jujur aja kayaknya mikirnya 20 kali sih. Karena ROG Zephyrus G16 yang ini itu harganya ada di 42 juta kurang 1000 cuy. Bro, laptop ini sama satu studio gue kayaknya mahalan laptop ini dah. Tapi jujur kalau misalnya gue orang tajir dan gue punya duitnya, gue pasti beli sih.
Yang G14 tapi. Kapan ya gue bisa punya laptop kayak gini? Oke, paling segitu aja untuk review singkat gue terhadap si Asus ROG Zephyrus G16 yang versi dipakein Ryzen AI 9HX ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka. Jangan lupa subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been by Tommy, and as always, peace out.